Assalamualaikum teman-teman. Halo sahabat klinik mobil, kembali menonton channel klinik mobil ya. Oke, kesempatan malam hari ini kita ada servis ECU ya. Ini ECU Kijang 7K ya. Ini Kijang EV tahun 2001 atau berapa ini. Ini kiriman dari teman kita yang ada di Sumbawa Besar ya. Ini keluhannya itu cek engine-nya nggak nyala, mati, jadi mesin nggak bisa hidup ya. Ini tadi sudah kita perbaiki ya. Ada penggantian beberapa komponen ya. Ini sudah kita perbaiki. Lalu untuk kita uji selanjutnya ya, menggunakan simulator kita. Nah, sekarang kita uji dulu ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, untuk perkabelan kalau ECU Toyota itu nggak usah bingung ya. Di sini udah ada tulisannya tuh. Di pin-pinnya itu sudah ada tulisannya komplit ya. Jadi kalau mau ngetes tinggal colok-colok aja, sesuaikan dengan fungsinya ya. Contoh ini kabel hijau strip kuning ini adalah tegangan baterai ya. Yang ini dari kunci kontak, yang ini dari main relay. Terus yang hitam ini lampu indikator cek engine. Merah ini fuel pump, terus yang hitam satu ini ground ya. Terus yang putih ini sinyal IGF, ini IGF yang dari igniter ya kalau di mobil ya, dari CDI. Terus yang merah ini, soket merah ini sinyal NE plus atau CKP dari pulser ya. Terus yang biru ini IGT, sinyal IGT. Terus yang kabel yang hijau dua atas bawah ini adalah injektor 1423. Kabel hitam ini adalah ground ya. Oke teman-teman ya, jadi sekarang ini akan kita uji. Oh ya, ini penyebabnya kemarin karena rusaknya itu mobil ini lama tidak dipakai, nggak pernah dihidupkan. Terus sama pemiliknya itu mau dihidupkan. Jadi ceritanya akinya itu terus dicas ya, di tempat pengecasan aki di daerah sana. Setelah selesai dicas dibawa pulang ya, yang masang ponakan si pemilik ini dipasang, ternyata masang akinya polaritasnya terbalik ya. Jadi ECU langsung jebol ya. Semua diodanya langsung jebol ya, ini kebakar sini ya. Nah, jadi ECU-nya ini diodanya jebol semua. Karena harusnya ngalirnya ke sana malah ke sini ya, jadi jebol dioda. Dioda kan penyearah, jadi kalau ada tegangan dari sebaliknya, kalau ampernya lebih besar dari diodanya, pasti akan jebol diodanya. Oke, dan ini sudah saya perbaiki. Sekarang kita cek ya, apakah sudah mau on. Ini nanti simulasi untuk cek engine. Ini fuel pump, terus ini sinyal IGT yang ke CDI, terus ini injektor 14 nih 23. Oke, saya matikan dulu flashnya ya. Nah, oke teman-teman ya, sekarang kita uji untuk ECU-nya, kita on kan, nanti cek engine harus nyala. Nah, ini cek engine-nya nyala ya. Oke teman-teman, sekarang kita cari untuk triggernya, yaitu 4 silinder distributor ya. Nah, ini ya. Sekarang coba kita kasih sinyal CKP-nya. Kita kasih RPM 400. Ya. Di RPM rendah dia harus sudah bisa mengeluarkan sinyal injektor ya. Ini RPM-nya berapa nih? Nah, sekitar 300. Dia harus bisa nyala ya. Karena ini sudah jalan, ini pompa bensin nyala. Cek engine masih nyala ya, karena ini sensor tidak terpasang, hanya sensor CKP aja yang terpasang, lainnya tidak ada. Jadi ini nyala karena ada trouble ya. Ini sinyal IGT yang masuk ke CDI yang di distributor. Ini injektor 14 ini 23 nyala semua ya. Ini yang biru kedip-kedip ini adalah sinyal IGF ya. Ingat teman-teman ya. Jadi kalau untuk ECU Toyota itu kebanyakan menggunakan sinyal IGF ya. Jadi kalau sinyal IGF-nya tidak berjalan, tidak ada sinyal IGF-nya ya, jadi ECU ini tidak bisa mengeluarkan sinyal injektor ya. Sekarang coba kita hidupkan lagi.
Ya, ini sinyal injektor keluar ya, ini ya. Nah, ini pengapian, ini pompa bensin. Coba kita sekarang cabut untuk sinyal IGF-nya. Ini yang kabel putih ini sinyal IGF yang dari sebenarnya kalau di mobil ini dari CDA ya, dari igniternya. Cuman ini karena disimulasi kita pakai dari simulatornya. Sekarang coba kita cabut ya. Cabut, nanti lihat sinyal injektornya masih keluar nggak. Kita cabut, kita tarik 1 2 3. Nah, sinyal injektornya hilang, pengapian tetap jalan ya. Nah, pengapian dia tetap jalan, ada pompa bensin tetap hidup, tapi sinyal injektor mati. Jadi mobil tetap mati, nggak bisa hidup ya. Nah, disitulah pentingnya sinyal IGF ya. Jadi buat teman-teman catatan nih, yang bengkel-bengkel yang lagi mengerjakan misal Toyota Kijang EV, terus Toyota Soluna, terus Grand Corolla, terus Corolla Altis, itu yang menggunakan sinyal IGF ya. Jika pengapian keluar, pompa bensin hidup, tapi mesin nggak mau hidup, nah, coba boleh dicek bagian sinyal IGF-nya ya. Sinyal IGF itu adalah feedback ground yang masuk ke ECU ya, dari CDI. Kalau di Corolla Altis itu dari coil ya, masuknya dari coil. Jadi ada coil itu mengeluarkan sinyal negatif yang kembali ke ECU untuk men-trigger nanti sinyal injektornya ya. Oke ya, mati ya. Ini pengapian tetap jalan, nggak ada masalah, hidup dia. Kita percepat lagi. Nah, pengapian tetap jalan, pompa bensin tetap hidup, tapi injektor nggak keluar, sama aja mesin nggak bisa hidup. Oke, sekarang kita pasang lagi. Oke ya, ini simulasi sinyal IGF-nya ya. Kita pasang lagi. Nah, injektor keluar lagi ya. Nah, injektornya keluar lagi sinyalnya. Nah, jadi gitu teman-teman ya. Kalau Toyota kalau nggak ada sinyal IGF-nya, sinyal injektornya mati, nggak keluar. Oke, kita percepat lagi RPM-nya. Keluar semua ya, sinyal injektor, pengapian, pompa bensin, sinyal IGT. Ini cek engine-nya nyala karena tidak ada sensornya banyak yang tidak terpasang. Oke teman-teman ya, kalau sudah gini lanjut kita cek untuk tegangan voltage konstannya yang untuk ke sensor ya. 5 volt untuk sensor harus kita cek juga, jangan sampai kelewat. Nanti kalau nggak ada tegangan 5 voltnya, sensornya tidak bekerja. Oke teman-teman, kita cek di bagian pin VC ya. Voltage konstan itu harus ada tegangan 5 voltnya. Berapa tuh? 1 2 3. Pin 3 dari bawah. Ntar kita hidupkan dulu. Harus ada tegangan 5 voltnya. Nah itu ya, tegangannya 5 volt masuk ya. Ini di pin voltage konstannya harus ada tegangan 5 volt. Ini tegangan yang masuk ke nanti map sensor, TPS dan lain-lain ya. Oke ya teman-teman ya, sudah beres ya. Oke teman-teman ya, sekarang kita cek ya untuk trouble kodenya dengan menggunakan scan manual atau menjumper terminal TE1 dengan E1 ya, atau TE1 dengan ground. Nah, itu pinnya ada di situ. Sini TE1 dengan ground ya. Kita baca kedipan lampu cek engine-nya nanti ya. Kita siapkan kertas nanti untuk mencatat trouble-nya, kodenya berapa aja. Oke ya teman-teman ya, ini terminal TE1 nya sudah kita hubungkan dengan ground ya, dengan terminal E1 ya. TE1 dengan E1 kita jumper dan kita matikan lampunya. Saya sudah sediakan kertas untuk mencatat kedipan cek engine-nya. Oke, kita on kan ya, nanti kita baca kedipannya ya. Mulai 1 2 1 ya, 21 1 2
tuh 2 22 tuh 2 tuh 2 3 4 24 ya, terus tuh 2 3, terus tuh 31 tuh 2 3 4 41 2. Oke, ini sudah mengulang yang tadi lagi ya, yang 21 tadi ya. Oke, di sini kita dapatkan kode trouble yaitu 21 22 24 31 41. Wah, oke, akan kita cari ini trouble-nya apa ya. Oke teman-teman ya, ini sudah saya carikan di Google tadi ya, untuk kode-kode mil atau kedipan check engine di Ecu Kijang LG ini ya. Oke, untuk kode 21 itu adalah O2 sensor, kode kedipan 22 itu adalah water temperature sensor, kode 24 itu adalah IAT, kode 31 itu map sensor, kode 41 itu TPS ya. Jadi nggak ada masalah lain ya. Ya betul, karena ini memang sensornya tidak terpasang di sini, jadi terbaca DTC-nya ya, kedipannya ya, tuh. Nah, jadi gitu ya cara mendiagnosis manualnya menggunakan kabel jumper ya. Hubungkan terminal TE1 dengan ground atau TE1 dengan E1 ya. Begitu teman-teman ya. Nah, jadi ini sudah selesai ya. Coba kita off-kan lagi, kita cabut kabel diagnosisnya ya. Ini saya lepas dari ground, ini ground ya. Sekarang kita hidupkan lagi, cek engine nyala ya. Ya, dia tetap nyala. Sekarang kita cari triggernya, 4 silinder distributor. Nah, udah kedip-kedip lagi nyala ya. Injektor keluar, pengapian ada, fuel pump nyala, cek engine tetap nyala karena trouble-nya tadi. Oke, kita gas ya, kita gas naikkan RPM-nya. Ya, limit ya di 6000 sekian. Oke, sudah beres, akan kita kemas dan kita kabarin yang punya sudah selesai. Kita tinggal tunggu transferannya. Kering. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.